cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang seperti itu. Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, itu serang aja. Saya orang yang dari dulu aksi kemana aja asik. Kalau ketemu saya di Solo tanggal 14 November, Bang Alfian ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Soalnya saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Ternyata beliau adalah tokoh dari Hizbut Tahrir, bro. Iya, pantas aja gitu, pantas aja beliau penyerangannya begitu frontal dan juga sadis lah gitu, sampai mengutarakan perang terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ternyata ya semuanya sekarang terbongkar ya, bre. Alfian Tanjung adalah salah satu tokoh dari organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia. FYI nih bagi yang udah lupa ya, bahwa organisasi Hizbut Tahrir ini adalah organisasi yang sudah dilarang oleh negara gitu. Bahkan organisasinya sudah resmi dibubarkan oleh negara. Mendengar penjelasan Alfian Tanjung, kita jadi tahu ternyata ya di periode sebelumnya ada salah satu calon presiden yang akan menopang adanya kembalinya organisasi tersebut. Nah, di sini bre, Mbak, jadi kita itu ya harus selektif. Sebetulnya kita harus selektif dalam memilih pemimpin karena ya taruhannya bangsa dan negara gitu. Terutama ya kita rakyat gitu yang bakal menanggungnya 5 tahun ke depan. Soal Alfian Tanjung ini jadi kita sudah clear ya sekarang kenapa Alfian Tanjung sangat frontal dan juga sangat keras sekali bersuara gitu untuk mengkritik Kang Deddy Mulyadi soal pergantian nama Rumah Sakit Al Ihsan. Bahkan Alfian Tanjung sudah menyatakan perang, jadi wajar lah gitu kalau memang background dia ini dari organisasi itu gitu. Cuman ya gue belum habis pikir aja gitu nyampe sekarang kenapa sih gitu tokoh-tokoh tersebut itu masih aja gitu tetap ngeyel untuk mengaktifkan kembali organisasi itu yang memang negara juga sudah melakukan riset bahwa organisasi itu ya terlarang gitu. Udah nggak boleh lagi, udah nggak dibolehkan lagi gitu organisasi itu berdiri gitu dan berjalan, apalagi sampai memiliki otoritas gitu di negara kita. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, ini juga Habib Rizik juga gue nggak ngerti ya gitu arahnya kemana. Cuman yang gue tahu Habib Rizik ini kan sedari dulu gitu, dari zaman kepemerintahan presiden-presiden sebelumnya memang dia sudah sangat vokal sekali mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang sedang berjalan gitu. Hingga terakhir pelabuhannya di Pak Joko Widodo. Dan sekarang mungkin ke Pak Prabowo dia nggak berani gitu. Jadi kritiknya agak ke bawah dikit gitu ke Kang Deddy Mulyadi yang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Tapi kontroversi soal Habib Rizik ini ya memang merupakan sebuah kontroversi yang klasik. Kenapa gue bilang klasik? Ya memang udah dari dulu gitu beliau itu selalu kontroversi gitu di Indonesia. Ada aja gebrakannya, ada aja tindakannya gitu yang membuat warga kebanyakan geram gitu dengan itu. Cuman ya gua di sini menyatakan bahwa gue bukan pembenci Habib Rizik ya, cuman mungkin adalah beberapa langkahnya yang memang menurut gue keliru gitu. Tapi ya kembali lagi, seorang Habib juga manusia gitu, dia pasti ngelakuin kesalahan. Tugasnya DPRD memang abotnya karena tidak mengelola uang secara langsung. Si mengelola duit di pemerintah kisah Pak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, terus Kepala Desa, Dewan, ya bisa bahas bareng, ngusulakan, ngomong, ngawasi. Jadi beratnya apa gitu, Kang Ono Surono? Nah, di sini Kang Ono bilang katanya bahwa tugas dewan itu berat karena nggak pegang duit. Jadi dia itu bukan menyampaikan bahwa tugas itu dewan karena banyak banget pekerjaannya gitu, bahwa kerjaannya memang banyak dan juga berat gitu.
Karena nggak pegang duit katanya berat. Ini juga sih mungkin yang menjadi kenapa Kang Ono Surono ini belakangan ini sering muncul di sosial media dan mengkritik selalu gitu apa yang menjadi kebijakan dan langkahnya Kang Deddy Mulyadi. Ternyata duit toh masalahnya. Ya udahlah gitu. Nanti rakyat kasih lah gitu. Nanti rakyat kasih, kita iuran gitu 200 perak per orang gitu ya. Kita kasih ke Ono Surono supaya ya beliau diem lah sengaja gitu. Mohon keikhlasannya nih buat masyarakat. Kang Ono katanya pengen megang duit agar supaya kerjaannya itu nggak berat. Nah, memang ada sih esensi yang terkandung dari perkataan Ono ini. Mungkin maksudnya ketika DPR itu nggak megang duit, jadi DPR nggak bisa melakukan eksekusi secara langsung gitu kan. Padahal kan ya nggak perlu lah, tugas DPR memang seperti itu gitu kan. Tugas DPR hanya pengawasan gitu kepada pemerintahan eksekutif yang sedang berjalan gitu. Bahkan ya mungkin Kang Ono sebelum nyalon dewan juga udah tahu gitu tupoksinya DPR itu apa gitu. Jadi kenapa sekarang harus ngomong bahwa jadi DPR itu berat karena nggak pegang duit katanya? Bohong lah. Kan tunjangan DPR gede gitu kan. Kenapa masih harus mempertanyakan soal duit gitu kan? Jadi banding teman-teman yang bekerja sebagai tukang kuli macul gitu kan, kuli panggul, ya gedean gaji Kang Ono Surono, gedean duitnya Kang Ono Surono gitu. Ya mereka aja masyarakat yang jadi kuli selama ini nggak ngeluh gara-gara nggak pegang duit. Kenapa harus mempertanyakan, harus menyatakan tugasnya berat gitu kalau alasannya cuman karena nggak pegang duit. Ya sudahlah, mungkin ya itu adalah salah satu karakter pejabat di Indonesia gitu. Ketika nggak ada duitnya ya mereka lemas gitu. Mereka mengatakan bahwa hidup ini berat. Oke, ini lambang puja. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Gitu Pak? Kan? Gitu, ini titik lambangnya. Tritangtu di Buana, Rama, Resi, Perabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balungan, Lebak Kudu Sawah. Gitu, ini titik 5. Siklus kehidupan. Dari lahir. Disebutnya juga ada juga Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Jujur, bujur, syukur. Eta. Gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ini lambang puja. Ini lambang rahim. Rahim itu adanya di siapa? Di perempuan. Di perempuan. Kenapa di perempuan itu punya rahim? Karena dia untuk menyayangi cinta kasih sejatinya di perempuan. Manusia lahir itu karena cinta. Lamun indungna aral digugurkeun. Gitu. Ini adalah bahasa apa Kiai bisa maca. Naon eta teh Pak Kiai? Jadi seadem ini loh bro, filosofi dari terciptanya nama Rumah Sakit Welas Asih gitu beserta lambangnya yang sekarang lagi dijelasin sama Kang Deddy Mulyadi. Ternyata ya menurut gua sih muatannya sangat Islami sekali. Nggak ada kalau ada oknum-oknum yang mengatakan seolah-olah Islamofobia, yaitu fitnah lah menurut gua gitu. Itu fitnah banget malah gitu. Jadi sudah Islami banget lah gitu maknanya gitu. Islam memuliakan perempuan nggak? Memuliakan. Di lambang Rumah Sakit Welas Asih itu ada lambang rahim yang hanya dimiliki oleh perempuan. Artinya Kang Deddy mengedepankan kaum wanita yang memang Rasulullah pun mensyariatkan gitu bahwa kaum perempuan itu harus dihormati. Juga ada titik 3 di kujang gitu. Jadi ini kan dua kategori sekaligus terbawa gitu kan. Karena apa? Titik 3 itu ya kembali lagi tadi iman, Islam, ihsan. Jadi ya makna kata ihsan juga tetap ada sebenarnya gitu di Rumah Sakit Welas Asih ini. Gue heran kenapa sih kalian masih memperdebatin gitu perkara permasalahan nama doang gitu. Kenapa juga harus digoreng dengan mengatakan Kang Deddy Mulyadi anti Islam, Islamofobia gitu, dan orang yang ingin membuat rakyat Jawa Barat terkesan musyrik, syirik segala macam gitu ya. Kenapa sih gitu? Padahal kan kita udah denger nih penjelasannya bahwa filosofi dari Rumah Sakit Welas Asih yang sekarang diberi nama oleh Kang Deddy itu dalam banget dan sangat Islami sekali gitu. Jadi janganlah kita mempermasalahkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan gitu. Malu kita. Bangsa kita ini sudah memasuki usia dewasa lah gitu. Harusnya kita sebagai rakyatnya berpikiran matang dan jangan
selalu gitu. Apapun yang kalian lakukan itu berbasis kepentingan, karena ya seperti Kang Deddy bilang gitu, kalau pejabat ngeduluin kepentingan dirinya gitu, Indonesia nyampe kapanpun nggak bakal maju. Dan itulah yang coba digerus dan dikikis oleh Kang Deddy Mulyadi, agar supaya para pejabat sadar apa yang menjadi manuver politik Kang Deddy sekarang, apa yang menjadi tindakan dan kebijakan Kang Deddy sekarang itu sebenarnya mencontohkan kepada kebanyakan pejabat yang selama ini kerja ogah-ogahan, leha-leha, dan semau-maunya. Jadi tanya kepada rakyat gitu, tanya kepada rakyat. Tuh, tokoh-tokoh yang nyinyir itu tanyain kepada rakyat, seberapa puas sih rakyat itu selama ini dengan kinerja para pejabat? Gitu kan. Ketika menemukan Kang Deddy, sosok karismatik, berwibawa, melakukan segala hal dengan cinta dan juga rasa, mereka teriak gitu. Mereka merasa bahwa ini akan menjadi ancaman gitu. Rakyat sudah tahu kok, sudahlah. Sekeras apapun kalian bersuara gitu, rakyat pasti akan membungkamnya. Dan kebenaran ada di suara rakyat mayoritas. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ulas asih. Atau iya mah lebih lengkap, lebih lengkap daripada anu Kapungkur. itu lebih Jadi sambil diluncurkan lambang ini, kita berikan penghargaan pada keluarganya. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan umat. Nanti disimpan di depan pakai akrilik lampu. Nanti kita berikan penghargaan pada keluarganya yang masih ada. Aduh luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Atur nuhun Pak Kiai, aman, sehat, lancar. Malah itu ngalawan deh atuh katanya tuh. Ada teh anu ngalawan, Pak. Eta mah ngawartosan. Dasarnya Gubernur Soleh, aduh. Alhamdulillah. Anu soleh mah rencang abdi, Pak. Kaleresan abdi gedo rencang ngamina soleh. DPR RI. Gubernur anu tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, dan santun dalam bertutur kata. Luar biasa. Dan tiga-tiganya kategori yang dibilang oleh Kiai Oli Komarudin ini ada semua ya pada Kang Deddy Mulyadi. Bagi kita nih yang berpikiran waras dan rasional tentunya. Kalau bagi pembenci yang nggak ada benernya, tetap ya Kang Deddy itu merupakan sebuah ancaman besar mungkin bagi mereka. Di sini Kang Deddy sudah menjelaskan tentang filosofi dari Rumah Sakit Welas Asih yang dia bikin namanya gitu kan. Jadi semoga saja gitu kan para pembenci Kang Deddy Mulyadi ini menyaksikan video ini secara seksama dan menghayati penuh kejujuran bahwa kebaikan itu ya nggak bisa diukur dengan hanya lewat nama gitu kan. Nggak bisa. Tolak ukurnya bukan nama gitu, tapi tolak ukurnya adalah tindakan dan goalsnya itu ya kebaikan. Jadi selagi goalsnya kebaikan gitu, gua pengen apapun yang dilakukan itu ya udahlah gitu, biarin, toh itu juga buat kebaikan. Jangan selalu dipolitisasi. Jadi semua hal yang dipolitisasi itu nggak bakal pernah beres, bre. Nggak bakal ada yang beres gitu. Bakal selalu ada salahnya. Karena apa? Muatannya politis. Politis itu di era sekarang udah nggak rasional. Banyak orang yang menghalalkan segala cara demi hasrat politik. Udahlah gitu. Kalau memang kalian pengen negeri ini lebih baik lagi ke depannya, ya kalian buat dong gitu. Kalian buat sesuatu apa gitu yang memang sebesar-besarnya buat kepentingan rakyat gitu, bukan malah mengkritik sana, kritik sini, hujat sana, hujat sini, bahkan fitnah gitu. Sekarang ini yang udah mulai beredar kan fitnah. Ya kita bicara itu kan berbasis data gitu, berbasis bukti yang sekarang bertebaran di media sosial gitu. Sekarang buat nyari bukti nggak susah bro, tinggal klik di media sosial, masuk ke pencarian, ada semua. Bahkan video Alfian Tanjung yang lama juga kan kita tadi dapat gitu. Soal pernyataannya bahwa dirinya itu adalah salah satu tokoh dari Hizbut Tahrir. Nah kan pada akhirnya borok-borok mereka sendiri kebongkar gitu. Akibat ucapan gitu, mulutmu harimaumu. KDM ini cepot atau rajam gitu. 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 Ya, hari. tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal ya. 0 ya. Iya gagal. Yang dibangun baru opini ya? Ya artinya Bukan penilaian kerja ya, karena Pak? ada parameternya dari aturan kan. Ya. Lagi-lagi Eka Santosa berulah dengan mengatakan bahwa
100 hari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu gagal. Tidak ada pembangunan yang dicanangkan dan dijanjikan oleh Kang Deddy, kata beliau. Yang dibangun hanya opini, katanya. Bener nggak gitu? Gua tanya nih ke sebagian besar masyarakat Jawa Barat, bener nggak apa yang dikatakan Eka Santosa? Ya jelas salah gitu. Jadi orang-orang semacam ini kan kadang membingungkan ya. Ada salah satu tokoh yang masih dari golongan dia juga gitu. Ketika melihat prestasinya Kang Deddy Mulyadi, dia berkata, parameter ukuran seorang pemimpin sukses atau enggak itu kan dilihatnya setelah 5 tahun gitu. Setelah dia selesai menjabat, itu benar, tapi salah gitu kan. Salahnya kenapa? Karena ini nih bebenguk yang sama dari golongan dia juga berkata 100 hari kepemimpinan Kang Deddy nilai gagal. Yang satu parameternya 5 tahun ke depan, dia berkata 100 hari katanya. Jadi bingung dong, yang mana yang mau rakyat pegang gitu. Yang mana masyarakat itu harus percaya terhadap yang mana gitu, terhadap statement yang mana. Eka Santosa kah atau golongannya yang lain yang kemarin bilang bahwa parameter ataupun tolak ukur kepemimpinan bisa dikatakan sukses atau tidak setelah 5 tahun. Yang mana? Jadi sudahlah, segala hal yang dipolitisasi itu nggak bakal benar gitu. Nggak bakal ada titik temunya. Hanya akan menjadi perdebatan kusir antara pejabat dengan pejabat, masyarakat gaduh dan ribut di bawah gitu. Itu yang bakal jadi hasilnya. Ini nih sebenarnya kan skenario bangsa lain, bangsa asing untuk mengadu domba kita gitu sebagai masyarakat. Apalagi bangsa asing bakal panik banget gitu, bakal takut dan gak terima kalau ada bibit seorang pemimpin yang memang dirasa bakal bisa memajukan Indonesia. Itu kita harus sadar dong dengan siasat politik asing kepada negeri ini. Kita ribut di sini, gaduh, singgung sana, singgung sini, fitnah sana, fitnah sini, toyor sana, toyor sini. Mereka tenang gitu, ngerukin kekayaan alam kita. Itu kan yang terjadi selama ini. Dan gua harap gitu, kalau memang kalian punya otak, punya cara berpikir intelek gitu, mulailah kritis dan peka terhadap pemberitaan-pemberitaan yang beredar di luar gitu. Termasuk ya Eka Santosa ini, beliau kan tokoh sih, seorang tokoh Jawa Barat gitu. Kenapa harus berbicara seperti itu? Sedangkan beliau juga pernah menjabat sebagai pejabat di Jawa Barat gitu. Yang tak lain merupakan ketua DPR Jawa Barat. Apa yang sudah beliau lakukan gitu kan di masa kepemimpinannya? Korupsi gue yakin masih ada. Penyelewengan dana gue yakin masih ada. Pelaku-pelakunya aman-aman saja sampai sekarang. Bahkan di periode kepemerintahan sebelumnya kan ya udah kebongkar kan sekarang soal dana iklan Bank BJB, soal tunggakan BPJS 300 miliar lebih, dana hibah yang jor-joran yang tidak tahu peruntukannya, penggelapan dana. Udahlah, kalian itu sebenarnya mau apa sih gitu. Apakah sekarang kalian sudah nggak kebagian jatah? Apa gimana gitu? Gua nggak bilang nama ya, kalian. Dari beberapa yang memang berkaitan dengan kebijakan beliau sendiri yang tidak konsisten, lalu tidak menghormati mitra kerja, dan bukan hanya di tataran hubungan dengan legislatif, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis ya. Terutama Sekaligus urang beresa naon nu jadi kekurangan eta rumah sakit. Nu paling utama nama rumah sakit Welas Asih teu meunang teu narima pasien. Arek boga BPJS, arek teu boga BPJS. Rek urang mana wae, rek urang Jakarta, rek urang Bandung, urang mana wae, salila gering asup ka rumah sakit eta kudu ditulungan. Sabab agama mah teu ngabatasan, tong baru nu Islam, nu teu saiman ge kudu ditulungan. Laras. Nah, jadi maksud gua melek loh kalian para pembenci Deddy Mulyadi. Coba sih kalian pikir gitu. Perkataan Kang Deddy Mulyadi ini sangat manusiawi menurut gua ya. Karena apa? Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dibentuknya rumah sakit Al Ihsan diganti nama menjadi rumah sakit Welas Asih itu karena Kang Deddy mungkin lebih mengutamakan cinta dan kasih sayang gitu daripada hanya sekedar balutan agama yang selama ini hanya menjadi tunggangan politik dan sebenarnya malah menjadi lahan korupsi mereka. Gitu. Kang Deddy mengatakan loh di sini kalau katanya
nggak boleh rumah sakit menolak pasien dengan alasan apapun itu, yang baik yang punya BPJS maupun tidak punya BPJS, karena itu tidak diperbolehkan oleh agama. Patokan Kang Deddy ini selalu agama, selalu islami, selalu mengandung unsur-unsur kebaikan gitu, terhadap sesama manusia. Kenapa kalian tidak menyadari itu dan menyadari dengan sportif bahwa yang dilakukan Kang Deddy itu baik gitu, daripada kalian mencaci maki, menghujat, menyatakan perang nggak jelas. Kan nggak ada ujungnya. Kalau terus-terusan seperti ini ya gue yakin gitu, negeri kita nggak bakal pernah maju. Negeri kita nggak bakal pernah maju. Bahkan gue lebih setuju mungkin kalau suatu saat ada pemimpin yang bisa memimpin Indonesia justru dengan tangan besi. Karena apa? Karena rakyat Indonesia ya kebanyakan gitu, noyod gitu. Bukan rakyat sih sebenarnya, lebih ke pejabat Indonesia yang memang ketika ada salah satu tokoh pemimpin nasional yang muncul gitu, membawa nilai-nilai kebaikan, ya mereka sibuk, ketakutan gitu. Takut lahannya diambil, takut korupsinya kebongkar. Nyaho, ku pada lima barareunang kabeh oge, anu kumaha oge. Dalam munti baheula mah atuh dipimpin Jawa Barat teh ku Padedi, da bakal barareunang teh aya kana oge. Baheula baheula atuh anu Darmaji, Dar lima ngaku hiji, tah sok diantarana bakal beunang aku. Sarua Darmaji ge. Bubarkan DPR. Kata itulah yang keluar dari mulut Presiden akal sehat. Bagaimana tidak, selama ini DPR bukannya mewakili rakyat, malah mewakili kepentingan partainya. Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Itu sudah menjadi rahasia umum, masyarakat sudah mengetahui apa sebetulnya yang diperjuangkan oleh anggota dewan. Kita masyarakat Indonesia ini sebenarnya bukan cocokologi ya, bukan sok tahu, bukan ngarang cerita. Karena apa? Karena Bambang Pacul pernah berkata dalam sebuah rapat paripurna ketika tuntutan dari pemimpin rapat untuk DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset. Bambang Pacul waktu itu diminta pendapatnya. Pernyataan Bambang Pacul sempat viral di Indonesia. Bahkan Bambang Pacul sempat dipanggil tuh kemana-mana gitu kan. Jadi ini katanya Korea yang di sini nih nurut sama bosnya, yakni pimpinan partai. Itu. Jadi bukan masyarakat yang mengada-ada, yang mengarang cerita. Itu anggota dewan sendiri yang berkata bahwa semua yang ada duduk di kursi dewan itu semuanya juga hanya mewakili golongan mereka. Singkatnya, ketua umum partai. Itu yang mereka junjung, bukan kita sebagai rakyat. Sudahlah gitu. Bahkan Rocky Gerung pernah bilang, kalau Rocky Gerung jadi presiden, apa hal yang pertama bakal dilakukan? Membubarkan DPR. Karena kan sebegitu mirisnya gitu tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR selama ini. Bukannya berbenah diri, malah semakin gak jelas gitu kelakuannya. Cek anggota DPRD Jabar Maulana Yusuf 3 bulan kinerja KDM, angka pengangguran can turun. Hasilna meureun maksudna mah. Kang ieu nya masihkeun melak sosin, ya melak pecai teh 2 bulan geus panen. Urang petani ya, melak cabe wae Kang 4 bulan teh kakara nyikrek nyikalan, kakara rek ngeureuyeuh panen. Komo ieu jadi gubernur 3 bulan dianggap teu berhasil, tuh 3 bulan nyeun anak wae 8 bulan kakara bijil, komo ieu ngabebenah Jawa Barat. Terus rek malik nanyakeunnya ka Akang salaku anggota dewan geus sabaraha kali turun ke masyarakat, ke pemilih Akang. Paling waktu reses ngariung jeung tim sukses we wungkul deui. Ngadongeng saeutik di amplop balik kan gitu. Jadi kenapa sih gitu pemikiran-pemikiran yang rasional itu harus terlahir dari orang-orang justru dari kalangan rakyat bawah gitu? Kenapa? Apakah memang pejabat itu tidak mengerti gitu? Tidak mengerti cara kerja pemerintahan gitu? Kenapa mereka jadi pejabat kalau nggak ngerti gitu? Ya Bapak ini aja paham loh. Jadi apa coba rasanya kalau sudah analogikan
kerjaan pemerintahan dengan menanam cabai gitu. Jadi kan artinya Bapak ini mau menjelaskan secara pelan-pelan, secara yang paling mendasar gitu kepada anggota dewan yang disebut tadi, bahwa yang nanam cabai aja katanya nggak ujuk-ujuk langsung jadi, nggak ujuk-ujuk langsung panen, harus ditanam dulu, dirawat dulu, disiram dulu nyampe dia berbuah. Ini ya komentar terus kayak gini gitu. Tapi balik lagi seperti kata gua tadi, ketika Kang Deddy gebrakannya itu menuai prestasi gitu, mereka bakal bilang parameternya nanti katanya setelah 5 tahun angka pengangguran berkurang nggak katanya, masyarakat lebih sejahtera nggak. Itu kan julid hal seperti itu tuh orang-orang munafik yang keji kalau menurut gua. Tak ari akang geus menang naon selila jadi anggota dewan teh. Ya lamun ukur dinyinyiran wungkul bari teu dibantuan kaluar tina masalah mah hese atuh Kang. Yeuna anggota dewan ukur ngadarongeng we wungkul. Kalau aya nu walk out geuning kawas CS Mangono. Sarua anggota dewan ge ceuk masyarakat mah teu bade gawe. Keterempok gawena. Iya, justru masyarakat menilai itu mereka yang nggak punya kerjaan gitu, nggak ada kerjaan, nggak pernah kerja. Ada yang kerja dinyinyirin, kan kurang ajar perilaku yang kayak gitu. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Semoga saja ya kita doakan ya mindset para anggota dewan kita itu dirubah gitulah, berubah dengan hitungan detik. Supaya ya Indonesia ini menemukan jati dirinya, supaya Indonesia ini tahu arahnya bakal kemana gitu. Ketika ada seorang pemimpin yang mau merubah gitu kan birokrasi yang selama ini sudah acak-acakan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang selama ini terjadi gitu. Kenapa penyerangan demi penyerangan terjadi gitu kan, kita jadi kasihan ya ngelihat Kang Deddy Mulyadi yang saat ini sedang mati-matian bekerja dan kritik pun tidak henti. Datang silih berganti serta bertubi-tubi dari oknum-oknum pejabat itu sendiri gitu pada akhirnya gitu. Setelah sekian 95% bahkan masyarakat terpuaskan dengan kinerja Kang Deddy gitu, malah pejabat-pejabatnya gitu yang kayak cilepeng, kalau kata orang Sunda mah cilepeng, nggak ngerti apa-apa. Dia itu selama ini nggak kerja, tahu-tahu muncul mengkritik gitu kan. Kalau itu bocah dicabok, wah. Kalau bocah gitu, tapi ya mereka sudah tua, cuman mungkin gak nua. Jadi ya udahlah biarin aja gitu, anggap saja itu angin lalu. Sehat-sehat terus Pak Deddy, semoga mental Pak Deddy terus terjaga gitu dan jangan pernah gentar menghadapi orang-orang seperti itu. Rakyat di belakang Kang Deddy Mulyadi. Karasa gawena dasana teh anggota dewan ge aman meureunhan daripada garawe kieu mah. Gitu aja. Jadi pemborosan anggaran, bre, benar kata Bapak ini, nggak apa-apa, nggak ada anggota dewan juga. Mereka cuma nerima gaji doang, kerjanya nggak jelas ya kan. Udahlah nggak apa-apa, biarin eksekutif aja. Nah, meskipun mungkin kita harus merubah arah politik negara gitu. Trias politika sudah tidak berlaku lagi mungkin kan kalau anggota dewan dihilangkan gitu. Jadi dual politika, hanya ada yudikatif dan juga eksekutif. Tapi ya mungkin kalau memang diperlukan ya apa boleh buat kan, daripada ya negara ini terus menanggung beban menggaji para anggota dewan dari mulai pusat sampai tingkat kabupaten yang mana selama ini hanya membuat rakyat senam jantung saja. Udahlah gitu. Ada, enggak semua, ada yang benar bekerja jujur, turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat lalu menyampaikannya kepada pemerintah eksekutif. Ada, mungkin masih banyak gitu. Tapi mayoritas celepeng, enggak ada kerjaan, enggak tahu kerjaannya apa, enggak tahu tupoksinya apa. Usai meninjau langsung hasil panen cabai di kawasan agroforestry Gunung Hejo, Purwakarta, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyampaikan dukungannya terhadap program yang diinisiasi TNI AD. Deddy menegaskan, program agroforestry mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dengan mendorong kemandirian warga di sektor tanaman dan ternak. Ia juga mendorong peran aktif Babinsa untuk berkolaborasi dengan Pemda di tingkat kota dan kabupaten dalam pemberdayaan ekonomi berbasis. Nih, kalian percaya nggak bahwa video ini bakal jadi malapetaka juga buat Kang Deddy? Karena apa?
kedekatan Kang Deddy dengan pihak militer ini bakal menimbulkan statement dari pembenci politik Kang Deddy dan mengatakan bahwa Kang Deddy ini calon pemimpin otoriter. Karena apa-apa selalu melibatkan militer, apa-apa selalu melibatkan tentara. Itu pasti besok lusa jaga bakal ada yang ngomong seperti itu. Nah, kan terutama soal mendidik anak-anak nakal di barak militer sudah tercetuskan. Demo di Subang, padahal yang ngomongnya itu Bupati Subang, katanya yang ikut demo nggak bakal dikasih kompensasi yang 10 juta itu gitu kan. Ya, tapi si Husni kan malah nyerang Kang Deddy. Ini kan udah mengarah ke pemerintahan yang otoriter katanya, ngomongin Kang Deddy Mulyadi. Kan ya maksud gue paham konteks dulu lah gitu sebelum ngomong. Apalagi ya sekelas bekas calon anggota dewan gitu. Ya belajarlah untuk mempelajari sesuatu itu dengan kepala dingin gitu. Jangan karena ambisi kelompok dan golongan kalian sering berstatement yang terkesan bodoh gitu di mata masyarakat. Yang bakal turun kan elektabilitas kalian sendiri tentunya. Kalau kita masyarakat kan nggak punya elektabilitas juga nggak apa-apa gitu. Ya kasihan itu kalian sebagai pejabat-pejabat negara gitu, yang mana kalian digaji oleh rakyat, tapi ya buat yang kayak rakyat aja kerjaannya tiap hari. Pertanian. Saya pikir kepeloporan TNI hari ini adalah kepeloporan untuk mengembalikan kembali masyarakat Jawa Barat mencintai tanahnya, mencintai airnya, dan menanaminya untuk kesejahteraan. Jadi tidak ada alasan kita nanti harus impor berbagai kebutuhan bahan pangan dan impor telur, impor daging. Nggak ada alasan kalau masyarakat kita memiliki tanaman dan hewan ternak di setiap rumahnya. Dan barangkali nanti Pak Kasat bisa memerintahkan para babinsa kerjasama dengan Pemprov dan Pemda Kabupaten. Ada salah satu kabupaten di Indonesia itu berhasil menyelesaikan kemiskinan warganya itu hanya dengan memberi ayam ke setiap rumah, dan itu berhasil. Nah, ini kita coba menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, pengangguran di Jawa Barat. Selain industri yang kita dorong, karena investasinya sudah mulai banyak, pertanian harus kita optimalkan. Terima kasih. Nah, jadi kan maksud gua seorang pemimpin itu ketika dia bicara teknis itu pas mengeluarkan kebijakan dan juga gagasan-gagasannya, bukan terus berbicara teknis untuk mendebat seseorang gitu. Nggak bakal ada ujungnya, nggak bakal ketemu gitu. Giliran aja ada sidak gitu, dia bicara teknis, padahal sudah terbukti gitu dan sudah ketahuan borok-borok yang selama ini dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan. Nah, baru nih si instansi pemerintahan yang kena pergok kerjanya nggak bener bicara soal teknis gitu. Jadi masyarakat Indonesia cenderung tidak mengakui kesalahannya. Itu yang jadi problem kita selama ini, makanya susah buat maju. Jadi marilah kita berpikir rasional agar supaya pemerintah juga nggak terlalu susah-susah amat gitu buat ngatur rakyat gitu, buat ngedisiplinin rakyat, buat mengarahkan rakyat ke arah kemajuan ke depannya. Jangan nyalahin pemerintah mulu gitu, padahal kita juga hidup masih urak-urakan, buang sampah masih sembarangan, kan? Masih sikut sana sikut sini, masih cari aman sendiri, yang nggak bakal ada ujungnya. Karena ya prinsip bangsa kita ini kan gotong royong gitu. Jadi apapun harus dilakukan bersama, termasuk untuk membenahi birokrasi. Ya mungkin kita nggak punya otoritas di pemerintahan, tapi kan minimal setidaknya kita belajar kritis dan juga kita belajar untuk menyeleksi pemberitaan yang bertebaran di media sosial. Khususnya kita juga harus mengawal gitu kinerja-kinerja pemerintah yang selama ini kita anggap baik. Jangan sampai gitu mereka itu diserang sendirian, seperti yang pernah Kang Deddy bilang saat dia diserang oleh oknum-oknum disensor ya. Waktu dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau dikatakan sebagai bupati yang musyrik dan syirik gitu kan, penyembah berhala lah segala macam. Ketika Kang Deddy ini kan memang sosok yang sangat mencintai budaya Sunda gitu kan. Nggak ada tuh tokoh-tokoh Sunda katanya yang ngebela saya katanya. Justru yang datang itu malah adiknya Prabowo Subianto gitu kan. Nah itu tapi ketika Kang Deddy melakukan kebijakan-kebijakan yang baik menurut rakyat gitu, tokoh-tokoh Sunda malah muncul mengkritik. Nggak fungsi. Dari Purwakarta, Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Oke bre, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua mohon maaf jikalau ada salah kata. Kayak pidato aja.
Jika ada salah kata dan juga salah penafsiran dari gua, ya karena balik lagi ya, gua sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa. Namanya juga manusia, boy, bukan nabi. Klepak. Tapi ya sudahlah, terlepas dari kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia, semoga kita semua bisa saling memaafkan, termasuk saling memaafkan kepada para pejabat kita. Kita harus bisa legowo dan memaafkan, karena mungkin semoga dengan memaafkan mereka, mereka bakal dirubah wataknya dari munafik menjadi lebih baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya itu hanya doa kita ya, tapi mudah-mudahan dijabah. Nah, terima kasih juga buat kalian yang sampai hari ini masih stay menonton channel King Cepi. Nah, bagi yang kurang berkenan ya di channel gue ini, ya gue mohon maaf gitu. Tapi ya nonton aja gitu terus tiap hari gitu. Jadi bagi kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, komen, like, agar supaya channel King Cepi berkembang ke depannya dan bisa memberikan pemaparan-pemaparan yang mungkin ya dalam tanda kutip dirasa menurut kalian ada yang kurang jelas lah. Ya mohon maaf, sekali lagi itu adalah keterbatasan gua sebagai manusia. Sampai di sini dulu videonya kali dari gua King Cepi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun.